Selamat pagi. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati kalian juga. Tuhan memberkati saya juga. Bahkan orang-orang yang tidak mau kenal Tuhan, Tuhan juga tetap memberkatinya dengan matahari yang pasti bersinar, dengan udara yang pasti tetap ada, sehingga masih boleh bernafas. Mari kita mau menyapa Tuhan kita dulu. Kita mau katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, tidak bosan-bosannya kami mengucap syukur kepada Tuhan buat hidup yang Tuhan berikan. Satu hari lagi Tuhan telah tambahkan buat kami. Dan kami tahu hari yang Tuhan berikan bukan hanya diisi seperti rutinitas saja, tetapi selalu ada berkat Tuhan, selalu ada rencana Tuhan, selalu ada kehendak Tuhan yang harus kami terima, yang harus kami lakukan sepanjang hari ini. Mari Roh Kudus pimpin kami supaya hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada kami boleh tetap hidup sebagai anak-anak Allah karena dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menikmati sarapan surgawi kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, mari semua sama-sama katakan amin. Wow. Mari kita mau naikkan satu pujian. Dalam nama Yesus, bisa ya? Dalam nama siapa? Bukan dalam nama saya, bukan dalam nama Pak RT, bukan dalam nama Opung, tapi dalam nama Yesus. Kenapa? Karena nama itu memberi kuasa. Nama itu adalah kuat, nama yang sangat berkuasa. Roh jahat sangat takut sekali ketika kita katakan dalam nama Yesus. Wow, luar biasa. Nama Yesus adalah nama yang sangat berkuasa. Karena apa? Karena tidak ada nama lain yang iblis takut kepadanya. Miss Grace ingat waktu Miss Grace masih kecil. Miss Grace tidak punya saudara perempuan. Punya saudara laki 5. Ya, adik 2, kakak laki 3. Jadi Miss Grace ini putri tunggal. Kalau libur, Mami Miss Grace titip Miss Grace di rumah tante. Kenapa? Miss Grace senang sekali karena di rumah tante ada 2 saudara perempuan. Tante saya punya 2 anak perempuan. Jadi saya tinggal di sana. Jadi kami kalau malam tuh ngobrol gitu ya. Wah, cerita macam-macam. Saya ingat ranjangnya itu ranjang susun. Ranjangnya saya tidur di atas gitu. Lalu sepupu saya tidurnya di bawah, ranjang yang di bawah. Nah di rumah itu, kalau malam Jumat, Miss Grace mau cerita yang serem-serem, jangan takut. Sebab tidak ada yang seram kalau kita percaya Tuhan Yesus. Kalau malam Jumat itu seringkali suka kedengeran ada anak kecil lari, kayak suara anak-anak yang lari-lari gitu di dalam rumah. Padahal kan tengah malam itu semua tidur. Tetapi kami selalu diingatkan, kalau dengar begitu tidak usah takut.
nyanyi aja. Jadi waktu kami lagi bicara, lagi ngobrol, ketawa-ketawa begitu ya, belum tidur, kira-kira di jam 12 lewat, tiba-tiba kedengaran suara ada anak-anak yang nyanyi, lari-lari gitu. Langsung kami nyanyi. Bukannya nyanyi dangdut, bukan nyanyi pop atau lagu anak-anak, enggak. Nyanyinya tahu enggak gimana? Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus, kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus. Gitu, kami nyanyi berulang-ulang. Lalu udah gak ada lagi suara itu. Kami terus ngobrol lagi sampai kami ketiduran. Kenapa? Karena iblis tidak takut sama garam. Iblis gak takut sama salib. Kamu kasih salib, kasih lihat salib, iblis ketawa geli. Emang saya takut sama salib? Atau iblis kamu kasih lihat Alkitab? Enggak takut. Iblis paling takut terhadap nama Yesus. Sebab itu kita boleh pakai nama Yesus. Bukan untuk menipu, tapi untuk hidup dalam kebenaran. Oke? Kita mau lihat satu firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 17a. Markus 16 ayat 17a. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda apa? Ada tompel? Enggak. Habis tandanya tanda apa? Oh, kalau ayam ada tanduknya. Kita juga ada tanduk di sini. No. Tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka, jadi orang percaya ini, akan mengusir setan-setan demi namaku. Luar biasa. Ketika iblis ganggu, kita cuma cukup katakan pergi engkau dalam nama Yesus. Kenapa? Nggak perlu pakai garam, nggak perlu pakai ayat Alkitab. Sebab firman Tuhan bilang usir dia dalam nama Yesus. Iblis pasti akan takut. Mungkin kalian bilang saya nggak pernah ada setan di rumah saya, nggak pernah ada roh jahat. Roh jahat tidak selalu bekerja seperti roh jahat. Roh jahat bisa bekerja lewat apa? Lewat bujukan supaya kita melakukan hal-hal yang jahat. Lewat orang-orang jahat yang coba-coba berbuat jahat kita. Bukan orang itu yang jahat, tapi roh jahat menguasainya. Kita mau lihat satu firman Tuhan. Satu hari Paulus berada di satu kota. Dia senang sekali di sana. Roh Kudus yang menyuruh dia pergi ke kota itu. Sana dia selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, memberitakan tentang kerajaan Allah. Dia memberitakan tentang Yesus Kristus. Tetapi di kota ini ada sesuatu yang lain. Kenapa? Karena sepanjang dia berjalan, sepanjang dia ada di rumah-rumah ibadah, menceritakan tentang firman Tuhan. Ada satu gadis muda, anak perempuan, masih muda yang teriak-teriak. Dialah hamba Allah, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Dia adalah orang yang diurapi. Dia teriak-teriak terus begitu. Memang apa yang dia teriakkan itu benar, tetapi sangat mengganggu sekali. Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, Paulus tahu itu bukan Roh Kudus yang berbicara, tetapi roh jahat yang meniru-niru ucapan yang kelihatannya benar tetapi sesungguhnya mengganggu. Coba kalau kamu misalnya nih, ya, guru kamu lagi ngajar, lagi menjelaskan, lalu ada teman kamu yang teriak-teriak. Weh teman-teman dengerin ya, Mr. Yonas lagi ngajar, dengerin Mr. Yonas lagi ngajar, dengerin Mr. Yonas lagi menjelaskan. Kesel gak? Terganggu gak? Terganggu. Bukan hanya murid-murid lain yang terganggu, tapi guru juga akan terganggu. Bukan hanya guru saja, tapi murid lain juga terganggu. Itulah yang dialami oleh Paulus. Gadis muda ini teriak-teriak terus. Akhirnya Paulus berkata, demi nama Tuhan Yesus, enyah engkau roh jahat. Kalian tahu, ternyata anak perempuan ini di dalam diri dia ada roh peramal. Dia bisa meramal. Dia mempunyai majikan. Nyonyanya ini pakai dia untuk mendapatkan uang supaya bisa meramal. Jadi saya mau katakan, meramal itu bukan dari Tuhan. Meramal itu dari roh jahat.
Tuhan tidak mau kita meramal. Kita harus tolak kalau ada orang yang mau meramal, tidak boleh. Sampai hari ini banyak sekali orang meramal. Siapa yang masih suka lihat ramalan bintang? Nih, siswa-siswi SMP, SMA, ramalan bintang bulan ini, minggu ini. Saya akan bertemu dengan pujaan hati. Wow, ngaco itu. Yang pasti ketemu apa? Ketemu Miss Grace tiap pagi di YouTube. Meskipun benar bukan dari Tuhan. Sama tadi seperti gadis muda itu, dia teriak-teriak, dengarkanlah itu hamba Allah, dengarkanlah dia orang yang diurapi. Meskipun perkataannya benar, tetapi bukan Tuhan yang berbicara. Kenapa? Sebab iblis paling demen menipu dan meniru. Iblis itu bapa pendusta. Kalau orang yang berdusta adalah orang yang meniru, berpura-pura. Nah, seperti itu. Tidak benar. Tuhan gak mau kalau kita biarkan diganggu oleh roh jahat. Anak-anak yang Tuhan sayang, para bapak ibu, keluarga yang mendengarkan. Iblis selalu ingin meniru firman Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita penuh dengan Roh Kudus supaya kita tahu apakah itu Roh Kudus atau roh jahat. Paulus tahu karena dia penuh Roh Kudus. Dan kita harus tengking, kita harus usir, kita harus perintahkan diam di dalam nama Tuhan Yesus. Miss Grace ingat satu hari Miss Grace sedang naik bis pulang pelayanan. Berdua dengan seorang pendeta, ibu pendeta. Kami duduk di bis, duduk agak depan, dekat pintu begitu. Tiba-tiba ada tukang todong, ramai ada 8 orang, tukang todong. Dia keluarkan pisau, lalu dia kata, buka tasnya. Miss Grace takut, ibu pendeta juga takut sekali. Kami berdua hanya wanita, kecil-kecil. Dulu Miss Grace nggak gendut gini, kurus sekali. Lalu apa yang terjadi? Karena saking takut dan kagetnya, Miss Grace mulai berdoa dengan bahasa roh. Keluar secara spontan. Oh, rabasikia mana begitu. Kencang-kencang. Saking takutnya. Lalu para tukang todong ini bilang apa? Bu, diam. Bu, diam bu, stop bu. Tapi Roh Kudus di dalam hati ibu bilang, jangan diam. Terus, jadi Miss Grace terus berdoa. Lalu tukang todong itu kan sudah berdiri di pintu, di samping begitu. Ya, lalu dia bilang, bu, ibu gila ya. Roh Kudus bilang lagi, jangan engkau malu. Miss Grace pikir, waduh dikatain gila kan malu juga ya. Nanti orang pikir bener-bener gila nih. Ya, kalau kita berdoa dengan bahasa roh bukan berarti kita kesurupan, tidak kesurupan. Miss Grace sadar banget. Lalu Miss Grace berdoa, terus berdoa, saking takutnya. Lalu dia bilang begini, ya sudah, akhirnya mereka turun. Ayo turun. Mereka turun, semua turun. Selesai itu, orang-orang yang lain bilang begini, Bu, tadi ibu baca mantra ya? Baca mantra enak aja, emang saya dukun ya? Saya sedang berdoa tadi. Kok bahasanya begitu? Saya tuh sampai merinding. Itu tukang todong semua sampai takut ya. Saya sedang berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa dengan pimpinan Roh Kudus. Miss Grace bilang begitu. Anak-anak yang Tuhan sayang. Roh jahat tidak pernah takut sama kita. Roh jahat tidak akan pernah takut kepada manusia. Bahkan kita dibuat takut oleh dia. Tetapi jangan pernah takut karena di dalam dirimu ada roh Allah yang besar. Roh Allah yang sangat berkuasa. Ada nama yang berkuasa itu. Dan engkau berhak menggunakan nama itu. Untuk melawan roh jahat. Bukan untuk berbuat jahat. Mari pakai kuasa yang Tuhan berikan. Kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Jangan izinkan engkau ditakut-takuti oleh roh jahat. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka roh jahat tidak akan dapat menipumu. Engkau lawan dia dengan nama yang teguh, nama Yesus Kristus. Mari kita mau nyanyikan satu pujian, ada kuasa di dalam darahnya.
kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita mau nyanyi cepat dulu, Mr. Yonas. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa. Dengan penuh semangat, dengan penuh iman. Kalau engkau ada yang suka ditakut-takuti, Tuhan sekarang bilang begini loh. Ada di antara kalian yang sering kali mimpi seram. Tuhan katakan karena seringkali engkau senang sekali nonton yang seram-seram, engkau senang sekali berbicara hal yang seram-seram, sehingga engkau membuka pintu supaya pikiranmu diganggu, tidurmu diganggu dengan mimpi-mimpi yang menakutkan. Mari dengan iman naikkan pujian ini, katakan, dalam diriku ada roh Allah. Yuk, dengan cepat. Dalam darahnya, darah Iblis tidak tahan mendengar kita naikkan pujian ini. Engkau yang sering kali ketakutan, engkau yang sering kali diganggu oleh roh jahat, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, engkau roh jahat, engkau tidak dapat masuk dalam malam mimpi kami. Engkau tidak dapat masuk di dalam hati pikiran kami dan merasuk kami. Roh kebencian, roh ketakutan, roh sakit hati, roh dendam, kami katakan demi nama Tuhan Yesus, enyah engkau. Karena setiap kami adalah anak-anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah. Mari, ada kuasa dalam namanya, dalam darahnya. Kuasa dalam darahnya, darah doa. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak yang seringkali diganggu dalam mimpi-mimpi buruk, buat para orang tua yang seringkali diganggu dengan amarah, dengan segala sesuatu yang tidak dapat dikontrol, buat para orang tua seringkali roh jahat mengganggu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus hamba berdoa, ada kuasa di dalam namamu, ada kuasa di dalam darahmu. Engkau roh jahat, engkau tidak berhak di dalam hidup kami. Aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi hubungan dari setiap kami dengan roh-roh jahat di masa-masa lalu. Dalam nama Tuhan Yesus, enyah engkau terbebas di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan. Izinkan roh Allah bekerja di dalam dirimu. Izinkan roh Allah memimpin hidupmu. Jangan membaca buku-buku, menonton film-film yang membuat engkau menjadi takut. Film-film horor, film-film tentang pembunuhan, film-film tentang kejahatan. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, engkau roh jahat tidak lagi dapat mengganggu, merusak pikiranku. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima damai sejahteranya. Terima damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Memenuhi hati pikiranmu, perasaanmu, bahkan keinginanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada di antara engkau, Tuhan katakan ada yang dapat melihat roh-roh yang bukan dari Tuhan. Aku katakan dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan dari Tuhan. Ada di antara engkau yang seringkali merasa bisa meramal. Aku katakan bukan dari Tuhan. Dan saat ini kalau engkau mau bebas dari itu, taruh tanganmu di dadamu, di hatimu. Ikuti saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak penglihatan yang bukan dari Tuhan. Mimpi yang bukan dari Tuhan. Suara-suara perasaan-perasaan yang bukan dari Tuhan. Roh-roh peramal. Aku tolak dalam nama Tuhan Yesus.
Aku berdoa sebagai hamba-Mu Tuhan Yesus, aku tutup mata rohani mereka yang dibuka oleh si jahat untuk melihat perkara-perkara yang bukan daripada Tuhan. Perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang menyesatkan, perkara-perkara yang kotor. Aku tutup dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah mata rohani mereka, telinga rohani mereka dapat melihat, mendengar suara sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus baik. Ingat, kalian bukan milik roh jahat. Kalian tidak boleh diikat oleh roh jahat seperti gadis muda tadi. Kalian sudah bebas. Kalau ada pikiran-pikiran, mimpi-mimpi yang buruk, katakan langsung dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak. Kalau engkau suka melihat roh-roh jahat, katakan aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mataku hanya untuk melihat perkara sorgawi. Selamat bertemu sampai hari Senin. Tuhan Yesus memberkati.